Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke bab 4 dari buku The Elements of Humor, karya Scott Dikkers. Judulnya Pola Pikir Humor atau The Humor Mindset. Iya, mindset ini penting banget. Betul. Jadi misi kita kali ini tuh membongkar pola pikir apa sih yang sebenarnya kita butuhin buat pakai humor secara efektif. Kita lihat gimana caranya nyimbangin suara kreatif sama suara kritis di kepala kita pas lagi mau ngelucu. Hmm, Sumber utama kita jelas ya, bab 4 buku ini. Penulisnya tuh ngasih analogi menarik. Humor itu katanya kayak nitrous oxide, gas ketawa itu loh dalam percakapan, semacam dorongan energi. Gitu. Oke, kita kupas bareng-bareng ya. bener banget. Seringnya kan orang fokus ke tekniknya ya, cara bikin punchline gitu-gitu, tapi suka lupa sama fondasinya, kondisi pikiran kita. Fondasi ya. Iya, sebelum ngomongin teknik, mindset ini krusial banget. Ini nyambung juga sama yang dibahas sebelumnya soal pentingnya tone, nada bicara, sikap kita, terus kondisi rileks. Pola pikir yang pas, itu ya kelanjutan logisnya. Oke, oke. Tanpa mindset yang oke, teknik sehebat apapun, ya humornya bisa jadi aneh, hambar, atau malah, ya ampun, gagal total. Ini bukan cuma soal siap ngelucu, tapi lebih ke siap bermain sama ide. Jadi fondasinya dulu ya yang mesti benar. Nah, bab 4 ini ngenalin metafora yang oke banget buat ngebantu kita ngerti proses kreatif humor ini. Ada dua sisi otak kita. Betul. Ada yang disebut otak badut atau clown brain. Ini digambarin kayak sisi kanan otak kiasan aja sih ya. Sifatnya tuh kreatif, liar, tanpa filter. Mirip anak umur 3 tahun lah, pengennya main terus. Bebas ngomong apa aja tanpa beban. Spontan gitu. Persis. Si badut ini yang suka nyeletuk ide-ide aneh. Terus sebagai penyeimbangnya ada otak editor atau editor brain. Nah, si editor ini gimana? Ini sisi kiri metaforis kita, yang disiplin, skeptis, analitis. Coba bayangin aja kayak pustakawan galak atau kritikus internal yang siap nyensor ide kita bahkan sebelum keluar dari mulut. Dia yang bisikin, jangan konyol, tergaring lo. Atau, itu nggak sopan, gitu deh. Wah, deskripsi itu kok kayaknya kenal banget ya. Rasanya si editor ini sering banget deh, yang suaranya paling kenceng di kepala kita. Bener nggak sih? Yang bikin kita ragu gitu mau nyeletuk ide lucu. Justru itu poinnya. Dan yang menarik di sini, pembagian badut editor ini, meskipun bukan penjelasan ilmiah harfiah soal fungsi belahan otak ya, tapi ini jadi kerangka kerja mental yang efektif banget buat memahami dan ngelola proses kreatif humor. Oke. Sayangnya, yaitu tadi, kebanyakan dari kita tanpa sadar lebih sering didominasi sama si otak editor. Kenapa ya? Ya akumulasi banyak hal sih, tekanan sosial biar kelihatan serius, dewasa, Iya, iya. pengalaman didikan mungkin, jangan main-main terus, sopan dong. Terus, ya jelas rasa takut universal akan penolakan. Takut dihakimi, takut lelucon kita garing, bikin suasana aneh. Kedewasaan itu sering disalahartikan jadi keharusan buat nekan sisi playful kita. Buku ini ngasih contoh visual yang bagus juga buat si otak editor. Kayak karakter kolonel di Monty Python yang suka tiba-tiba muncul terus nyetop lelucon karena dianggap terlalu konyol. Haha, iya, kolonel itu. Atau yang lebih deket sama kita deh, mungkin pengalaman kita sendiri. Orang tua nyuruh diam di tempat ibadah. Guru negur pas kita cekikian. Atau atasan di kantor yang mungkin keningnya berkerut kalau kita bercanda dikit pas rapat. Nah, jadi ya, semua itu seolah-olah suara si editor yang berusaha ngebungkam si badut internal kita kan? Tekanan buat bersikap dewasa atau profesional itu nyata, tapi seringnya kita ngartiinnya terlalu kaku. Maksudnya? Iya, kayak larangan total gitu buat bersikap ringan atau pakai umur. Padahal, humor yang pas itu justru bisa jadi peluma sosial yang ampuh loh. Alat komunikasi efektif buat bangun hubungan, ngurangin tegang, bahkan nyampein kritik halus. Termasuk di kantor. Kuncinya bukan ngilangin si editor, tapi belajar ngelola dia. Oke, jadi bukan dimusnahkan ya si editor ini tapi dikelola. Ini mungkin jadi pertanyaan reflektif yang oke nih buat Anda yang dengerin. Dalam interaksi sehari-hari, suara mana yang lebih dominan di kepala Anda? Si badut yang impulsif dan playful, atau si editor yang hati-hati dan kritis? Nah,
Itu pertanyaan bagus. Buku ini juga bilang orang yang terlalu condong ke otak badut kadang bisa dianggap lebay, kurang peka, atau ember. Sebaliknya, yang terlalu dikuasai editor bisa kelihatan kaku, pemalu, atau susah didekatin. Tapi enaknya, ini bisa dilatih keseimbangannya. Dan nyari keseimbangan itulah intinya. Jadi, wawasan kuncinya gini. Humor yang efektif itu butuh kemampuan buat secara sadar ngasih izin ke si badut buat main. Sambil mastiin si editor ngambil alih terlalu cepat tapi juga nggak hilang sama sekali. Jadi dua-duanya perlu ada perannya ya. Betul, terlalu banyak badut tanpa editor, wah bisa jadi coroboh atau malah nyakitin orang. Sebaliknya, terlalu banyak editor tanpa badut, ya kita kehilangan kesempatan emas buat nyambung sama orang, nyairin suasana, nikmatin ringannya ketawa itu. Oke, jadi kita perlu jadi manajer buat dua sisi ini ya. Terus gimana caranya kita ngelatih si badut biar lebih berani nongol, apalagi di luar zona nyaman kita? Buku ini ngebahas konsep yang relevan nih, memperluas lingkaran aman humor. Nah, ini menarik. Kita semua kan ngerasa paling enak dan bebas ngelucu itu kalau lagi sama teman deket ya kan? Di dalam lingkaran aman kita. Nah, konsep selanjutnya ini seru karena bahas tantangan bahwa energi playful si badut itu keluar dari lingkaran kecil ini. Tepat. Implikasinya lumayan gede loh. Tantangan sebenarnya dalam pakai humor efektif itu seringkali ada di keberanian kita buat ngebiarin sisi badut kita yang lebih otentik muncul, walaupun ya dosisnya disesuaiin ya, di lingkaran sosial yang lebih luas. Maksudnya gimana tuh? Muncul di lingkaran lebih luas. Ini bukan soal tiba-tiba jadi pelawak di depan orang asing ya, tapi lebih ke merasa cukup aman secara psikologis buat jadi diri sendiri yang lebih rileks, lebih ringan, bahkan pas interaksi sama kenalan, rekan kerja, atau audiens yang lebih gede. Intinya, bukan jadi orang lain, tapi ngelebarin batas rasa aman kita buat ngeekspresiin humor secara alami. Tapi bukannya risikonya lebih gede ya kalau kita coba ngelucu di luar lingkaran aman? Resiko salah paham gitu atau dianggap nggak profesional misalnya? Pasti ada risikonya. Dan disitulah peran si editor yang udah dilatih jadi penting. Bukan buat ngebungkam total, tapi buat bantu baca situasi, milih momen, dan nyesuaiin jenis humornya. Oke, jadi editor tetap ada gunanya ya? Penting banget. Ini juga nyambung ke konsep dasar humor yang pernah kita singgung, kayak benign violation. Ide bahwa humor itu sering muncul dari sesuatu yang terasa salah atau ngelanggar ekspektasi, tapi dalam konteks yang aman dan nggak bahaya. Oh iya, benign violation. Nah, setelah pelanggaran kecil lewat lelucon itu, kita perlu sinyal buat balik ke realitas normal. Buku ini ngebahasnya sebagai momen cuma bercanda atau just kidding. Momen just kidding. Saya sering dengar sih orang ngomong gitu secara langsung setelah nyeletuk lelucon yang agak di ujung tanduk. Betul, frasa cuma bercanda ini mau diucapin langsung atau tersirat lewat senyum, kedipan wata, atau nada bicara, itu punya fungsi psikologis yang vital banget. Ini kayak rambu lalu lintas sosial gitu, ngasih tahu audiens. Yang tadi itu cuma main kata ide aja kok, nggak dimaksud buat nyerang atau ngerusak realitas. Kita aman. Oke. Ini penegasan bahwa pelanggaran norma sesaat tadi itu nggak bahaya. Dan kita udah balik ke interaksi biasa. Jadi ngebangun lagi rasa aman setelah sedikit digoyang ekspektasinya. Terus, kapan sebaiknya kita benar-benar ngomong cuma bercanda? Dan kapan cukup tersirat aja? Ada aturan pastinya nggak sih? Nggak ada aturan baku yang kaku ya. Lebih ke soal kepekaan baca situasi aja. Kalau lelucon Anda nyentuh area yang potensial sensitif, atau kalau audiens Anda belum terlalu kenal gaya humor Anda, mungkin sinyal just kidding yang lebih jelas, verbal atau non-verbal, itu perlu buat nyegah salah paham. Oke. Tapi ada wawasan penting lain nih. Kalau Anda ngerasa keseringan banget kudu bilang cuma bercanda, secara harfiah, itu bisa jadi tanda. Mungkin gaya humor Anda belum pas sama audiensnya, atau mungkin cara nyampainnya, nada, timing, perlu diasah lagi. Humor yang ideal itu seringnya udah bisa nyampein pesan ini cuma main-main secara implisit lewat konteks dan cara penyampaiannya. Jadi idealnya sih orang udah ngeh kalau itu lelucon tanpa perlu kita tambahin bercanda loh gitu ya. Tapi ya namanya juga usaha, kadang lelucon kita nggak berhasil kan? Garing gitu. Bab ini juga realistis banget ngebahas bagian ketika humor gagal atau when humor doesn't work. Ini bagian yang sering bikin orang trauma nyoba lagi kan? Banget. Rasa malu atau takut dihakimi pas lelucon gagal itu nyata banget.
Tapi disinilah mindset yang kita bahas di awal tadi benar-benar diuji. Buku ini pakai lagi analogi Pikabu, Cilukba, yang menurut saya cerdas banget. Ingat main Cilukba sama bayi? Ya, ingetlah. Kadang bayinya ketawa ngakak, kadang diam aja, kadang malah nangis. Persis. Nah, kalau Anda main Cilukba terus bayinya nggak ketawa, atau malah nangis ketakutan, apakah Anda bakal mikir, waduh, aku gagal jadi manusia, harga diri itu hancur, aku nggak lucu? Nggak mungkin kan? Ya, enggak lah. Paling-paling Anda ngerasa kasihan sama bayinya, oh mungkin dia kaget atau lagi ngantuk, atau malah sedikit ngetawain diri sendiri atau situasinya. Yah, gagal deh Cilukbahnya. Anda nggak nganggap itu sebagai penolakan personal terhadap diri Anda. Wah, itu analogi yang kuat banget ya. Jadi kita mestinya ngadopsi sikap yang sama gitu kalau lelucon kita garing di depan orang dewasa, nggak dianggap serangan personal. Tepat sekali. Ini ngangkat pertanyaan krusial soal reframing atau membingkai ulang kegagalan. Intinya adalah, perlakukan kegagalan humor bukan sebagai bukti kalau Anda nggak lucu atau Anda memalukan, tapi sebagai data. Anggap aja sebagai kesalahpahaman antara niat Anda dan penerimaan audiens. Atau lebih bagus lagi, sebagai kesempatan emas buat belajar. Data ya. Jadi kayak ilmuwan gitu. Apa persisnya yang nggak berhasil? Timingnya kurang pas. Referensinya nggak dikenal. Nada penyampaiannya keliru. Atau mungkin ya emang leconnya kurang nendang aja. Jadi daripada tenggelam dalam rasa malu atau jadi defensif, kita malah jadi detektif yang nyelidikin TKP-nya gitu. Kurang lebih gitu. Langkah pertama ya, nenangin respon emosional dulu. Di editor, mungkin langsung teriak nyalahin diri sendiri atau situasi. Tenangin dia. Tarik napas. Kalau leconya ternyata nyinggung tanpa sengaja, ya minta maaf dengan tulus, itu langkah bijak. Oke, minta maaf kalau perlu. Setelah itu, baru analisis datanya. Apa yang bisa dipelajari dari kegagalan ini? Yang paling penting, jangan biarin satu atau dua pengalaman gagal bikin Anda berhenti nyoba lagi. Belajar humor itu ya kayak belajar skill kompleks lain, butuh iterasi, trial and error. Kegagalan itu bagian dari kurva belajar, bukan vonis akhir. Wah, ini melegakan banget dengernya. Jadi kegagalan itu guru, bukan hakim ya. Oke, setelah paham pentingnya mindset badut editor, tantangan ngelebarin lingkaran aman, fungsi just kidding, dan cara nyikapin kegagalan, bab 4 ini ngasih rangkuman praktis berupa praktik terbaik dan beberapa ide latihan. Bisa dirangkum poin utamanya? Tentu. Praktik terbaik yang bisa kita ambil buat panduan praktis Anda adalah, pertama, sadari dualitas badut dan editor di kepala Anda. Kenali kapan masing-masing ngomong. Dan usahakan seimbangin pengaruh keduanya. Jangan biarin salah satu dominan banget. Sip, sadari dualitasnya. Kedua, ingat kekuatan sinyal just kidding. Baik yang tersirat maupun yang eksplisit kalau perlu. Itu jaring pengaman sosial kita. Oke, just kidding. Ketiga, dan ini penting banget soal kegagalan. Jangan ambil hati, ambil pelajaran. Pisahin ego Anda dari hasil lelucon Anda. Tiap usaha itu latihan. Jangan baper ya, tapi belajar. Oke, terus latihannya gimana? Biar bisa kita terapkan sehari-hari. Latihan-latihan di buku ini bisa kita adaptasi jadi semacam eksperimen kecil atau pertanyaan reflektif buat Anda coba. Misalnya nih, kalau Anda ngerasa terlalu sering dikunci sama si editor, coba tantang diri Anda minggu ini. Tulis aja beberapa ide lelucon atau observasi lucu tanpa sensor awal. Biarin alir. Ditulis dulu ya. Atau coba lakuin micro-humor. Sampaiin komentar ringan atau observasi lucu yang singkat, sambil senyum ya, ke seseorang di luar lingkaran terdekat Anda. Mungkin kasir, satpam, atau kolega yang jarang ngobrol. Lihat aja apa yang terjadi. Tujuannya bukan harus bikin mereka ngakak, tapi ngelatih otot berani nyoba. Oke, micro humor. Menarik. Terus kalau sebaliknya? Kalau ngerasa terlalu lepas kendali kayak si badut? Nah, kalau Anda ngerasa cenderung lepas kendali, misalnya sering lucu tapi kadang kebablasan atau nggak pas sasarannya, latihannya bisa berupa refleksi dan kalibrasi. Coba minta feedback spesifik dari teman yang Anda percaya soal lelucon Anda. Bagian ini jelas nggak? Ada yang kerasa lebay? Minta masukannya. Atau luangin waktu bentar di akhir minggu. Ingat-ingat lagi lelucon spontan yang Anda bikin. Mana yang kena, mana yang lewat. Kenapa kira-kira? Ini bantu ngasah self-awareness dan kepekaan sama audiens. Latihan-latihan yang konkret dan bisa dicoba nih. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, inti dari bab 4 ini tuh ya ngebangun pola pikir humor yang sehat. Itu soal nemuin keseimbangan dinamis antara berani berkreasi si badut sama bijak ngedit si editor. Betul sekali, keseimbangan dinamis.
Humor itu bukan semata bakat misterius ya ternyata, tapi lebih kayak keterampilan yang bisa diasah secara sadar, lewat pemahaman, latihan, berani ambil risiko kecil, dan yang gak kalah penting, kemampuan buat bangkit dan belajar pas kita jatuh atau gagal. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Nah, sebagai bahan renungan penutup nih, coba pikirin ini deh. Dalam rutinitas harian Anda, seberapa sering sih Anda secara otomatis ngebiarin si editor internal ngambil alih dan ngebungkem bisikan-bisikan ringan, ide-ide lucu, atau komentar playful dari si badut di dalam diri Anda? Mungkin karena takut dianggap nggak serius, takut salah timing, takut nyinggung, atau ya sekedar takut kelihatan aneh. Pertanyaan yang cukup nusuk ya. Seringkali kita bahkan nggak sadar loh pas ngelakuin itu. Mungkin aja kan? Dan pertanyaan lanjutannya, apa yang potensial hilang ketika si editor terlalu berkuasa tanpa penyeimbang? Bisa jadi, itu kesempatan buat koneksi yang lebih hangat, momen tawa bareng yang bisa nyairin suasana tegang, atau sekedar suntikan rasa ringan dan perspektif baru buat ngadepin tantangan sehari-hari. Wah, iya juga ya. Mungkin tantangan kecil buat Anda minggu ini. Cobalah. Dalam satu situasi yang rasanya relatif aman, buat secara sadar ngasih sedikit ruang lebih buat si badut Anda. Dikit aja. Biarin dia ngintip keluar. Amati apa yang terjadi pada diri Anda dan interaksi Anda. Hasilnya mungkin bakal ngejutin Anda. Sebuah tantangan reflektif yang menarik buat dicoba nih. Terima kasih banyak sudah menemenin kami ngupas tuntas pola pikir humor dari bab 4 buku The Elements of Humor ini. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini ngasih Anda wawasan dan inspirasi baru ya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di eksplorasi kita berikutnya.